Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam materi Koneksi Antar Materi Modul 2.3 dengan tema Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Siti Muarifah, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Manyar. Fasilitator saya adalah Bapak Faisal Rahman, pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Moklas. Untuk materi kali ini akan dimulai dengan kesimpulan dan refleksi. Dalam refleksinya, CGP menyampaikan poin-poin berikut. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang ketiga, apa sih yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri CGP dalam proses belajar. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama adalah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Itu berkaitan dengan coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Selanjutnya adalah coaching dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak. Maka proses coaching memberikan ruang yang bebas untuk murid menemukan potensinya. Dan pendidik sebagai pamong menuntun dan memberdayakan murid agar tidak kehilangan arah dalam menemukan kekuatan dirinya. Materi berikutnya adalah kompetensi coaching. Jadi, seorang coach dalam melakukan coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif atau dengan rasa. Yang ketiga adalah dengan pertanyaan berbobot. Selanjutnya adalah paradigma berpikir coaching. Jadi, seorang coach itu yang pertama itu harus fokus pada coachee. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat adalah melihat peluang-peluang baru. Prinsip-prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Ini ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Kemudian idealnya tujuan datang dari coachee. Kemudian untuk percakapan kreatif, ini percakapan 2 arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan potensi. Kemudian percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah memaksimalkan potensi, bahwa percakapan itu harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Kemudian percakapan juga menghasilkan rencana tindakan. Nah, ini adalah mendengarkan dengan rasa. Bagaimana sih dengan rasa receive? Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Kemudian appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan. Kata iya, mengangguk, kontak mata. Kemudian ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Dan summarize, rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci, jadi, dan sebagainya. Nah, ini adalah alur percakapan Tirta. Jadi, seorang coach yang melakukan coaching itu adalah salah satu strateginya adalah menggunakan alur Tirta. Alur Tirta itu yang pertama adalah tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan antara coach dan coachee. Yang kedua, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya.
Pertanyaan berikutnya, yang kedua, yang berkaitan dengan refleksi adalah emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Terjadi perubahan emosi dalam praktik coaching, benar-benar ingin mempelajari lebih dalam coaching ini dengan tujuan agar mampu memberikan solusi pada rekan sejawat, murid terhadap persoalan mereka melalui coaching. Nah, dalam melakukan coaching sesering mungkin, maka akan dapat meningkatkan kompetensi guru, baik dengan guru atau rekan sejawat maupun dengan murid itu sendiri. Pertanyaan ketiga adalah apa sih yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang sudah baik adalah sudah bisa praktek menjadi coach dan sudah bisa mengcoaching rekan sejawat, kemudian juga murid gitu ya. Kemudian memiliki motivasi untuk belajar lebih dalam tentang ilmu coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang pertama, perlu lebih semangat lagi dalam menggali permasalahan yang akan dibuat skenario dalam coaching. Yang kedua, perlu belajar lagi agar bisa membuat pertanyaan berbobot dan bisa menggali potensi coaching. Pertanyaan berikutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Nah, ilmu coaching ini sangat terkait dengan kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian dan sosial. Bagaimana kematangan diri pribadi guru saat menjadi coach yang melakukan coaching akan terlihat peran coach sesuai dengan kepribadiannya. Bagaimana kompetensi coach dalam hal presence atau kehadiran penuhnya, bagaimana mendengarkan dengan rasa atau aktif, dan bagaimana memunculkan pertanyaan berbobotnya itu. Nah, itu tadi adalah berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk pertanyaan bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah, maka peran saya di sekolah bisa menjadi coach yang memiliki keterampilan coaching dengan alur tirta untuk rekan sejawat, untuk murid, dan lingkungan sekitar. Nah, untuk keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, ini adalah saling terkait ya, antara modul 2.1 dengan 2.3, kemudian 2.2 juga saling terkait dengan modul 2.3. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki kompetensi coaching, maka akan dapat menggali potensi murid, minat murid, profil murid, dan gaya belajar murid. Nah, data tersebut bisa menjadi dasar pembuatan perencanaan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, dan murid dapat menemukan potensinya. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki kompetensi coaching akan dapat menggali sosial emosional murid, kesadaran diri, kesadaran dan sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dapat menggali potensi yang ada dalam diri murid. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching ini merupakan salah satu strategi dalam mengembangkan potensi pemimpin pembelajaran. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat digali dan dikembangkan, sehingga dapat membantu guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan hal baru dalam pembelajaran. Demikian materi koneksi antar materi 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.